Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anak kita belajar sejarah Indonesia pada pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita membahas KD 3.5. Di sini kita membahas masalah peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasional, kalian semua sudah paham tokoh-tokoh nasional itu siapa saja. Diawali dengan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 081 TK 1986, dia diberi gelar Bapak Proklamator, ya, Bapak Proklamator, karena dia berhasil memperjuangkan pelaksanaan proklamasi dan menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Ya, begitu juga dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini rasa nasionalismenya, cintanya dia terhadap Indonesia itu melebihi diri dia sendiri. Saking dia ingin memikirkan bangsa Indonesia ini supaya cepat merdeka, dia sampai pernah bersumpah itu tidak akan menikah sebelum Indonesia itu merdeka. Dan benar, Hatta itu menikah di usia 43 tahun, sementara Ibu Rahmi itu 16 tahun. Ya, karena dia harus memikirkan terus bagaimana Indonesia itu merdeka. Nah, Muhammad Hatta dan Soekarno ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan lagi. Dia sama visi dan misinya mengenai proklamasi kemerdekaan. Ya, makanya mereka diberi gelar Dwi Tunggal. Kemudian tokoh nasionalis berikutnya Sultan Syahrir. Syahrir itu termasuk tokoh nasional karena apa? Dia yang paling ngotot kepada Soekarno dan Hatta ketika Jepang kalah. Jepang itu kalah dengan sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dia yang paling ngotot supaya proklamasi itu harus segera dilaksanakan kepada Dwi Tunggal. Sudah Sultan Syahrir, ya, tiga tokoh inilah yang memperjuangkan bagaimana. Kemudian Ahmad Subarjo. Oh ya, Ahmad Subarjo satu lagi. Ahmad Subarjo ini tokoh yang punya peranan sebagai penengah ketika peristiwa Rengas Dengklok. Rombongan Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan golongan muda yang lain mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan, tapi Pak Karno tidak mau proklamasi itu dilaksanakan di Rengas Dengklok. Terjadilah perdebatan yang hebat sampai akhirnya Ahmad Subarjo tampil ke depan memberikan taruhan bahwa proklamasi dan Dwi Tunggal itu harus dibawa ke Jakarta. Proklamasi juga harus dibawa ke Jakarta. Dia telah bersumpah, kalau kalian tidak percaya dengan saya bahwa Dwi Tunggal tidak akan membelot kepada Jepang, kan peristiwa Rengas ini itu mengkhawatirkan golongan muda, kalau golongan tua itu akan membelot ke Jepang. Ternyata dengan jaminan Ahmad Subarjo membawa Dwi Tunggal dan rombongan itu kembali ke Jakarta untuk melaksanakan proklamasi. Ya, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Ahmad Subarjo. Kemudian tokoh-tokoh daerah yang mempunyai peranan selain Muhammad Hatta. Oh ya, Muhammad Hatta tadi termasuk tokoh daerah juga. Dia juga yang paling hebat berdebat di konferensi meja bundar, memperjuangkan status Indonesia itu supaya mendapatkan pengakuan kedaulatan. Makanya ketika kemarin kita bahas masalah konferensi meja bundar itu sampai 2 bulan lebih. Wartawan luar negeri itu menyebutnya konferensi minum kopi. Karena apa? Yang pertama kita harus mendapatkan pengakuan kedaulatan. Inilah yang diperjuangkan oleh Muhammad Hatta dan Haji Agus Salim. Ya, Agus Salim ini termasuk tokoh daerah yang perjuangkan bagaimana kita menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Terus tokoh yang berikutnya Bung Tomo. Bung Tomo ini dari Surabaya. Dia yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk mengusir sekutu dari tanah Surabaya. Pertempuran yang hebat itu yang kita kenal dengan Perang 10 November dan dijadikan Hari Pahlawan. Itu kalau kita lihat korbannya itu luar biasa. Sampai ada orang luar negeri menyebutnya perang Surabaya itu sama seperti perang dunia kedua, saking banyaknya korban. Ya, Sutomo itu penggerak dari arek-arek Surabaya untuk mengusir kaum penjajah sekutu. Kemudian Jenderal Sudirman, ini tokoh nasionalis kita, tokoh daerah yang memperjuangkan, dia seorang ulama juga. Bagaimana dia mengajak para tentara-tentara TKRI untuk berjuang dengan kekuatan Allah, bahwa kita akan berhasil dalam perang Ambarawa. Dia mengambil alih dan berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa. Kemudian juga dalam perang agresi militer kedua, dia memimpin perang gerilya yang luar biasa walaupun kondisi dia ke saat itu tidak memungkinkan untuk perang, dan berhasil menduduki yang namanya ibu kota Yogyakarta. Ya. Kemudian Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara ini dia tokoh dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang pada saat itu memperjuangkan keberadaan
Republik Indonesia melalui pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI. Dari PDRI itulah ya orang luar negeri itu mengetahui bahwa Indonesia itu masih ada, TNI itu masih ada, walaupun hanya beberapa bulan. Ingat agresi militer Belanda kedua. Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia itu menunjukkan bahwa Indonesia itu belum terhapus. Indonesia masih ada. Walaupun sifat pemerintahan PDRI yang dipimpin oleh Saprudin Prawira Negara itu bersifat mobil, berpindah-pindah dari Bukit Tinggi sampai ke perbatasan Riau sampai ke Medan. Ya, inilah tokoh-tokoh yang mempunyai peranan untuk proklamasi kebangsaan Indonesia pada saat itu. Nanti detail bagaimana perjuangan mereka Bunda sharekan di melalui pemberian materi di Google Classroom-nya ya. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.